Ya, kesibukan saya sudah purna tugas dari pegawai negeri tahun 2024 tahun lalu ya, 2 November tahun lalu. Nah, sekarang saya mencari kesibukan dengan di awal saya coba sebelum pensiun juga, sembari pensiun saya pikir untuk cari kesibukan dengan perikanan. Cuma lama-lama saya jalankan ternyata perikanan ya agak lumayan membutuhkan modal operasional yang relatif besar ya. Kemudian saya berpikir saya cari lagi, lalu punya saya potensi yang lebih menjanjikan. Dengan beternak entok ternyata punya potensi banyak ya, lumayan ya, puluhan juta ada, ratusan juta. Oke. Oke teman-teman, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Kali ini saya berada di daerah Sleman, Yogyakarta teman-teman. Kita nanti akan coba komunikasi dengan sang owner ya, pemilik kandang entok yang ada di sini. Kita nanti juga akan bertanya terkait dengan kandang yang sebegitu luas, juga ada kolam ikannya. Nanti apa yang melatar belakangi beliau untuk bisa melakukan beternak entok yang masih dirasa pemula, tetapi cukup bagus ya kandangnya, permanen, dan jumlah endoknya juga banyak sekali. Nanti kita akan coba bertanya, dan kita saat ini sudah bersama dengan Pak siapa? Mulyadi. Pak Mulyadi ya? Oke. Pak Mulyadi. Oke, bisa. Oke Pak Mulyadi, kita berada di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menerima kami jauh-jauh dari Purworejo untuk sowan ke kandang Pak Mulyadi ini ya. Pak Mulyadi, bisa diceritakan latar belakang Pak Mulyadi saat ini, kesibukannya apa Pak Mulyadi? Ya, kesibukan saya sudah purna tugas dari pegawai negeri tahun 2024 tahun lalu ya, 2 November tahun lalu. Nah, sekarang saya mencari kesibukan dengan di awal saya coba sebelum pensiun juga, sembari pensiun saya pikir untuk cari kesibukan dengan perikanan. Cuma lama-lama saya jalankan ternyata perikanan ya agak lumayan membutuhkan modal operasional yang relatif besar ya. Kemudian saya berpikir saya cari lagi, lalu saya cari telusuri literasi, dan ternyata dengan beternak entok ternyata punya potensi yang lebih menjanjikan. Satu, pakan. Di pakan dia relatif lebih murah karena kita bisa mendapatkan pakan dari berbagai macam sumber di alam ya, seperti eceng gondok, keong sawah, dan sebagainya. Jadi jauh relatif lebih murah. Saya beli bekatul 50 kilo itu sampai saat ini hampir seminggu belum habis ya. Nah, itu relatif murah, itu permasalahannya. Oke Pak Mulyadi, diawali usaha perikanan dan dianggap kosnya terlalu mahal, dan saat ini beralih ke entok seperti itu ya Pak Mulyadi ya. Dulu sebelum beternak entok Pak Mulyadi fokus ke perikanan dulu, itu berarti sudah berjalan sebelum Bapak pensiun? Sebelum, dari mulai COVID tahun 2020. Oke. Dari mulai 2020 sudah jalan. Dulu sistem bioplok, lalu saya karena sering banyak misalnya apa ya, kalau di kita bilangnya kecelakaan seperti mati lampu atau apa pipanya copot dan sebagainya, itu kalau mati lumayan bisa 1-2 ton satu kolam. Nah, waduh, ngeri ya. Resikonya, jadi mempunyai resiko yang relatif jauh
lebih tinggi. Oke. Itu. Oke, Pak Mulyadi, ini dikatakan gagal di perikanan, terus melakukan usaha ternak entok. Yeah. Saya lihat semua kandangnya bekas kolam seperti Pak Mulyadi ini ya. Iya, ada beberapa kandang yang memang bekas kolam, Oke. bekas kolam dan tadinya akan dibikin kolam, nah dialihfungsikan jadi kandang entok. Oke, sebelum merambah ke ternak entok dan memutuskan untuk mulai beternak entok Pak Mulyadi, kerugian di perikanan dikira-kira mencapai berapa? Banyak lah. Banyak ya? Lumayan. Ya, Puluhan juta ada? ratusan. Ratusan juta? Oke. Lumayan lah modalnya. Itu saya punya alat kayak supercharge itu aja itu sekitar 15 juta satu dua. Oke. Ya kan? Nah itu boleh dikatakan alat itu ya saat ini jalan, ada satu jalan, yang satu tapi udah mangkrak lah, udah tidak Oke. jalan. Sudah pernah untung belum di perikanan? Untung, cuman boleh dibilang unit cost operasionalnya Lebih besar ya? jauh lebih besar, satu. Terus kedua, ketika panen tuh 4 bulan, itu lama. Jadi kita 4 bulan panen, setelah itu kita nanam bibit lagi, nunggu 4 bulan lagi, panen lagi gitu. Oh, Jadi gitu ya? nggak continue tiap bulan kita dapatkan hasil. Itu permasalahannya. Oke, siap. Untuk alasan tersebut, maka Bapak Mulyadi ini memutuskan untuk beternak entok Oke. dengan alasan pakannya lebih murah. Pakannya lebih murah dan Disediakan. kontinuitasnya ada Ada per ya? bulan. Oke, per Mungkin bulan. juga mudah-mudahan nanti kalau jalan lebih banyak dan sebagainya bisa per minggu kita Oke, dapat mendapatkan siap. untung. Rencana dengan kandang seluas ini Pak Mulyadi, Oke. diisi berapa ekor nantinya? Pertama target di awal sih 50 ekor indukan. Oke, 50 ekor indukan, sekarang yang sudah ada 20, tambah baru datang lagi 18, tambah yang dari umur 1 bulan 6, ada sekitar 44 44. indukan. Oke, dengan adanya indukan 44 ini saya lihat Pak Mulyadi ini akan fokus kedua. Yang pertama jumbo dan yang kedua superan gitu ya. Iya. Oke. Iya. Untuk satu petak diisi berapa paket Pak Mulyadi ini? Satu petak untuk sementara, satu paket isi 1 jantan atau 1 basor dan 5 betina. Oke. Untuk semua jenis. Untuk semua jenis ya? Iya. Oke, saya lihat juga sudah mulai ada yang bertelur tadi. Dan Ada juga yang sudah ada yang menetas Pak Mulyadi ya? Ada itu yang netas baru 9. Oke, baru 9. Rencana hasil tetasannya mau dikemanakan? Dibesarin lagi. Dibesarin dulu. Dibesarin dulu buat ngisi kandang. Oke. Ini target kandang 100. Jadi nanti ini satu kandang ini saya pecah lagi, saya split bagi 2, di sekat lagi. Oke. Saya melihat dengan sirkulasi udara yang cukup sejuk di sini teman-teman, karena di pedesaan walaupun di Yogyakarta ya Pak Mulyadi ya, Iya. tetapi suasana desa sangat kental terasa di sini teman-teman, dan juga air mengalir. Saya lihat di depan kandang ada sebuah parit Pak Mulyadi Iya. yang bisa untuk digunakan. Airnya itu digunakan atau tidak? Ya kadang-kadang kalau buat nyuci-nyuci sih dipakai, buat minum Oke. bisa dipakai. Kalau buat air ternak aman nggak itu? Aman. Aman ya? Aman. Maksudnya bukan air limbah apa bukan ya? Bukan limbah, dari sungai. Jadi Dari memang sungai itu ya? air pengairan irigasi. Oke. Dan saya melihat ini atapnya semua masih baru Pak Mulyadi. Ya. Ini baru berapa lama buatan atap ini? Ini kemarin ya bulan puasa itu. Oke. Bulan puasa selesai 2 minggu setelah Lebaran. Jadi tanggal berapa Lebaran? 31. Ya pertengahan April lah. Pertengahan April baru selesai. Oke. Dengan renovasi kandang dari perikanan disulap menjadi kandang entok ya. Sangat menarik dan semua kolam permanen ya Pak. Di sini cukup kering karena ini menggunakan plastik UV ya Pak. Apa ini? Ini fiber atau fiber, kalau yang Fiber itu ya? spandek bening. Oke. Nanti tengah itu UP. Oke. UP banyak bekas atap ikan. Terkait dengan pakan campurannya apa aja Pak ini Pak? Oh ya, untuk komposisi pakan saya pakai jagung giling, Oke. lalu katun,
katul, lalu eceng gondok, lalu konsentrat 144. Konsentrat 144 cuma 2-3 genggam. Oke, konsentratnya petelur ya 144, cuma 2-3 genggam. Untuk yang paling banyak, yang paling banyaknya katul sama eceng gondok. Oke, perbandingan katul dan eceng gondoknya lebih banyak mana Pak Mulyati? Banyak eceng gondok ya malah. Oke, di sini melimpah ya eceng gondok? Melimpah, nggak sampai 5 menit saya ambil, jadi sengaja. Dan itu juga saya coba-coba mau bikin bang pakan juga. Oke. Nanti kalau di sana stoknya habis, saya pindah di. Tetap aman ya? Tetap aman. Oke. Dan rencana juga saya masih bocor itu kolom Azolla lagi saya mau ini nanti. Oke, rencana juga ke Azolla juga? Azolla juga nanti akan ada. Dengan kualitas pakan yang melimpah di sini Pak Mulyati ya. Dan keong sawah juga ada, cuman kebetulan lagi stok kosong karena lagi belum musim nanam. Nanti selesai waktu nanam lagi ada hujan pasti keong sawah banyak setoran. Oke, siap. Harapannya Pak Mulyati terkait dengan kualitas kandang yang sudah permanen dan menghabiskan berapa puluh juta itu? Ya lumayan. Lumayan ya Pak Mulyati ya, karena kerugian diawali dari perikanan ya Pak Mulyati ya? Iya. Memanfaatkanlah kolam-kolam daripada kosong, sudah terlanjur banyak modal yang dikeluarkan kok tidak dilanjutkan, dan ketemu entok karena dirasa pakannya cukup murah dan melimpah. Dan kontinuitas nanti ketika perputarannya ya? Perputaran ininya, dananya, cair uangnya. Rencana ini mau dierami alternatif, alami atau mau dierami pakai mesin Pak? Untuk saat awal kayaknya alami, cuman kalau untuk yang penetasan buatan itu, saya untuk yang insiden, misalnya katakanlah dalam satu kandang ada yang numpuk atau ada indukan yang sudah tidak mau mengerami lagi, baru saya taruh di mesin penetas. Oke, siap. Berarti semua bayangan-bayangan yang bisa menghambat peternakan ini sudah difikirkan ya Pak? Udah dari segi biosecurity-nya juga ada. Saya semprot, vaksin. Nah rencana sih mungkin setelah penuh ini baru saya vaksinasi. Semuanya. Dengan kandang seluas ini, kebersihan kandang sendiri. Ya iseng-iseng aja nyari waktu. Belum nggak punya ABK, anak buah kandang nggak punya. Bisa dikatakan masih di handle sendiri Pak Mulyati ya, karena kan memang tujuannya ya memang mengisi masa pensiun ya. Nyari kesibukan justru di masa pensiun ya Pak. Justru kadang-kadang ngerjain kolam ini dari mulai nyari eceng gondok, caca dan sebagainya jam 9, jam 10 udah kosong lagi, bingung lagi. Ya. Walaupun hanya mengisi waktu senggang di masa pensiun, tetapi tetap kos dan pemasukan harus tetap diperhatikan ya Pak ya? Tetap produktif. Ya, siap. Sehingga kita pikirannya lebih tenang, karena jangan sampai kita setelah pensiun itu tidak ada kegiatan dan sebagainya. Nah, itu yang bikin kita cepat tidak sehat. Untuk pemasaran sudah ada pandangan Pak Mulyati? Kita dekat pasar, kedua, lalu kebetulan juga banyak udah ada beberapa teman yang insya Allah sih siap nampung, tapi belum ini. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya pemasarannya nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting ada dulu. Kadang belajar rawat dulu. Kadang belum ada sudah bingung pemasaran nih. Belum mulai sudah bingung pemasaran. Pada ketakutan. Kita usaha itu yang penting kita jalankan. Gimana caranya? Pasti insya Allah penjualan nututi. Apalagi kalau mau lebaran. Kemarin ada saudara datang mau lebaran, dia bilang wah kalau yang ini sih lumayan harganya. Mulyati. Dengan kualitas bagus ya, pacekan jumbonya juga mantap. Dengan disilangkan dengan Rambo nanti akan menghasilkan endok superan. Nanti Pak Mulyati juga akan menambah lagi blok kandang ya Pak. Ini masih ada yang kosong-kosong ini Pak. Buat perpencaran yang tadi itu ya? Ini kan buat dispil, jadi datang tadi 18, jadi saya bagi 4, udah. Nah di situ masih ada 2 kosong, ya nanti dari hasil itu yang ngetas itu saya taruh dulu. Siap. Pak Mulyati, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga jenengan tetap sehat di masa pensiun ini.
Dan bisa diulangi Pak alamatnya, siapa tahu di lokal Jogja nih atau lokal Sleman yang mau silaturahmi ke kandang. Monggo, kalau yang mau silaturahmi kita belajar bareng, kita saling berbagi. Alamat saya di Dukuh Pucangan, RT 1 RW 27, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman. Nomor HP bisa di-spill? Nomor HP 0812 8000 7883. Oke, itu adalah alamat kandang Pak Mulyadi ya. Semoga teman-teman yang ada di lokal Jogja, lokal Sleman silahkan untuk bisa silaturahmi ke sini, menjalin silaturahmi dan mendapatkan informasi, saling tukar pikiran, karena channel ini juga channel edukasi bagi teman yang berada di daerah sini. Monggo silakan untuk mampir ke sini. Pak Mulyadi seorang pensiunan yang baru 1 tahun Pak Mulyadi ya? 1 tahun kurang, baru November. Dulu dinas di mana Pak? Saya dulu dinas di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Oke sekali. Sekarang pulang kampung ya, dan menjadi peternak ya. Pulang kampung istri. Saya aslinya Jakarta. Oke, aslinya Jakarta ya. Aslinya mana Pak? Aslinya daerah Cempaka Putih. Oke, siap. Semoga betah Pak. Biasanya di ruang ber-AC, sekarang hanya di kandang enrok Pak. Wah, enak, nyaman. Nyaman di sini ya Pak ya. Nikmat. Oke Pak Mulyadi, terima kasih. Semoga jenengan sekeluarga tetap sehat dan terangkai enroknya semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Purna udah lama kemarin.